Jumpa lagi di segmen kedua materi toksikologi industri. Sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana bahan toksik masuk ke dalam tubuh serta mekanisme pertahanan tubuh dari bahan tersebut. Selanjutnya, bagaimana respon tubuh saat menerima bahan toksik? Berbagai penelitian telah memetakan profil kandungan bahan toksik dalam darah terhadap waktu sejak subjek terpapar. Pada umumnya, tubuh memerlukan waktu hingga kandungannya meningkat dalam darah. Dan pada suatu titik, sedikit demi sedikit kandungan ini akan berkurang karena keluar dari darah melalui ekskresi, detoksifikasi, atau penumpukan di jaringan. Profil ini kurang lebih sama dengan dampak obat dalam tubuh, karena pada dasarnya obat pun merupakan zat asing. Cara masuk bahan toksik ke dalam tubuh juga berdampak pada kurva ini. Dampak paling besar berturut-turut terjadi lewat luka terbuka atau injeksi, kemudian lewat saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan kontak dengan kulit. Setelah mengetahui bagaimana cara bahan toksik masuk ke dalam tubuh, kita pun dapat merancang metode-metode perlindungan preventif khususnya di lingkungan industri. Secara alamiah, respon tubuh seseorang terhadap bahan toksik bisa berbeda dengan orang lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya dampak bahan toksik pada seseorang. Misalnya usia, jenis kelamin, berat badan, dan pola makan. Namun secara statistik, umumnya respon populasi manusia terhadap bahan toksik membentuk distribusi normal. Misalnya, dalam suatu uji respon terhadap bahan toksik, berikut distribusi datanya. Data ini akan membentuk distribusi normal dengan nilai rata-rata, standar deviasi, dan fungsi tertentu. Kurva ini representatif untuk memperlihatkan sebaran dampak bahan toksik terhadap populasi. Namun seringkali dalam meninjau suatu bahan toksik, yang ingin kita tahu adalah berapa besar dosis yang mampu menyebabkan dampak pada sekian persen populasi. Untuk menentukannya, uji toksikologi dilakukan dengan dosis yang divariasikan. Nantinya, data ditampilkan dalam bentuk kumulatif. Dengan kurva ini, kita bisa mengetahui, misalnya, pada dosis berapa 50% populasi mengalami dampak. Kurva ini lebih lazim ditampilkan dalam bentuk logaritmik agar karakteristik profilnya lebih jelas terlihat. Masih ada informasi yang belum jelas di sini, yaitu sejauh apa dampak yang ingin diketahui. Tentunya ada dosis yang berbeda untuk memberikan dampak ringan dan dampak berat. Maka kurva logaritmik tadi kita buat dalam beberapa jenis respon. Kita definisikan 3 jenis responnya, yaitu ED, TD, dan LD. ED atau effective dose adalah dosis yang menyebabkan dampak minor dan reversibel, misalnya iritasi mata ringan. TD atau toxic dose adalah dosis yang menyebabkan dampak irreversibel, misalnya kerusakan liver atau paru. Dan LD atau lethal dose adalah dosis yang menyebabkan kematian. Nah, dengan ini kita bisa menjawab pertanyaan, pada dosis berapa 50% populasi mengalami dampak minor akibat senyawa A? Ada satu parameter penting yang akan banyak kita gunakan nantinya, yaitu nilai terendah dari kurva dosis bahan toksik terhadap respon. Di bawah dosis tersebut, tubuh manusia dianggap mampu mendetoksifikasi dampaknya. Batas minimal tersebut dinamakan Threshold Limit Value atau TLV. Istilah lain untuk TLV ini adalah MAC atau Maximum Allowable Concentration. Nilai TLV ini pun dibedakan berdasarkan waktu paparan. TLVC atau ceiling adalah batas dosis yang tidak boleh dilewati sama sekali dalam waktu sekejap sekalipun. TLV STEL atau Short Term Exposure Limit adalah batas dosis di mana pekerja bisa terpapar sampai 15 menit terus-menerus tanpa mengalami iritasi, perubahan jaringan, atau tidak sadarkan diri. TLV-TWA atau Time Weighted Average adalah batas dosis di mana hampir semua pekerja dapat terpapar setiap hari tanpa menunjukkan dampak dari bahan toksik.
dengan asumsi jam kerjanya adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Selain TLV, ada juga parameter ambang batas lain yang dikenal, yaitu Permissible Exposure Level atau PEL. Parameter ini dikeluarkan oleh OSHA dan kira-kira setara dengan TLV-TWA. Kalian bisa mencari nilai TLV dan PEL untuk berbagai senyawa, baik di buku Kroll maupun referensi lainnya. Oke, sampai sini dulu materi kita kali ini. Sebelum kita akhiri, silahkan simak beberapa kutipan yang berhubungan dengan toksikologi industri berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.